Dinginnya hawa hutan pinus kawasan glamping di Loano di Desa Sedayu, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo tidak menyurutkan semangat belasan pemuda ini untuk belajar. Mereka sejak pagi sudah bersiap, duduk berjarak di tribun amphitheater menunggu acara dimulai. Segelas teh dan kopi panas menjadi teman mengusir hawa dingin. Syahdu pagi di destinasi alami Badan Otorita Borobudur ditemani suara tonggeret hutan yang mulai nyaring seiring meningginya matahari. Peserta pelatihan dan pendampingan konten digital SDM pariwisata dan ekonomi kreatif ini mulai sumringah ketika Direktur Badan Otorita Indah Juwanita, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah Sinung Rahmadi, dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Purworejo Agung Wibowo naik panggung. Pertanda pelatihan 4 hari itu segera dimulai. Pelatihan yang kedua, jadi kemarin kita sudah melakukan pelatihan sejenis ini di daerah istimewa Yogyakarta untuk beberapa desa, dan kita lakukan di Breksi. Dan sekarang setelah kita koordinasi dengan Kadis Parpora Jawa Tengah, diambil lokasinya di Delawano karena ada spot-spot yang baik yang bisa dijadikan contoh untuk masyarakat di sekitar desa, di sekitar kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur. Jadi ada 5 item pelatihan, yaitu untuk fotografi, videografi, narasi, desain grafis, dan sosial media manajemen. Jadi pelatihan ini dilakukan oleh BOB untuk para pelaku pariwisata di sini, yang mana bagaimana caranya memanfaatkan waktu yang ada, peralatan yang sederhana, dan pengetahuan yang ada yang banyak, tetapi bisa menimbulkan konten digital yang baik. Oke teman-teman, selamat untuk berinteraksi, selamat untuk menggali inovasi, dan jangan pernah berhenti. Tidak ada kegagalan kecuali Anda memutuskan untuk berhenti. Pelatihan diikuti pengelola wisata di Desa Sedayu, Kecamatan Loano, Pandan Rejo, Kecamatan Kaligesing, Benowo, Kecamatan Bener, juga diikuti peserta dari Desa Nglinggo di Kecamatan Samegaluh, Kabupaten Kulon Progo. Ya, pelatihan promosi ini kan bagian dari kreasi kita untuk mengisi kekosongan-kekosongan aktivitas karena keterbatasan dan pembatasan dari aktivitas di kepariwisataan, sehingga menjadi salah satu alternatif promosi yang perlu kita dorong, terutama dari pengelola daya tarik wisata di desa wisata, antara lain itu, dan juga daya tarik wisata yang lainnya. Paling tidak ada kesadaran tentang perilaku dari konsumen atau calon wisatawan itu, selain media mainstream, itu juga sosial media cukup signifikan, sehingga paling tidak dengan kesadaran seperti itu kita bisa memberikan sajian-sajian yang lain daripada yang lain, sajian-sajian yang menarik, sajian-sajian yang memberikan keyakinan kepada calon wisatawan, ya tempat wisatawan itu aman, ya tempat wisatawan itu cukup safety, sehingga ketika dalam kondisi-kondisi yang terbatas itu, kesempatan untuk bisa berkunjung itu memberikan keyakinan. Karena kalau konsumen nggak yakin, dari mana mereka tahu? Nah, kemudian yang ketiga, pelibatan dari para pengelola, apakah itu Pordarwis, apakah itu BUMDes, ini yang harus terus didorong, interaksi dengan semua pihak, interaksi dengan semua pakar, dengan semua penggiat untuk saling membangun jejaring. Karena membangun jejaring ini penting supaya bisa mewartakan tentang sesuatu potensi yang layak untuk disajikan. Mereka mendapat materi pelatihan dari mentor yang ahli dan berpengalaman pada bidang fotografi, videografi, desain grafis, tulis-menulis, dan manajemen media sosial. Pandemi justru menjadi peluang bagi para pengelola objek wisata untuk meningkatkan kapasitas mereka.
Penurunan kunjungan akibat keterbatasan dan pembatasan memberi waktu luang kepada mereka untuk berinovasi, bergerak maju, mempertahankan diri di tengah pandemi. Ini salah satu jalannya. Para pemuda antusias mengikuti setiap sesi pelatihan dengan tujuan dapat menyerap ilmu dan mengaplikasikannya untuk memajukan wisata unggulan di desa mereka. Saya sangat antusias ya, karena di sini kita juga bisa belajar bagaimana mempromosikan wisata dengan baik dan lebih menarik lagi, agar nantinya wisata-wisata yang ada di desa kami juga mendapat antusiasme dari para wisatawan dari manapun, dari desa lain ataupun dari kota-kota lain untuk untuk bisa lebih antusias mengunjungi wisata-wisata yang ada di desa kami. Kalau ini Kak, Ya. promosinya gimana caranya? Untuk sejauh ini kita, karena pandemik seperti ini, kita lebih mempromosikan di media sosial seperti Instagram, Facebook dan lain sebagainya. ada kendala nggak Mbak untuk soal promosi ini? Ya, kendalanya karena ya di desa kami itu masih sedikit terpencil, jadi semisal kayak sinyal itu kayak susah gitu loh Mas. Jadi kadang kendalanya di situ, mau udah buat medianya ini mau diupload, kadang susah seperti itu. Menyiasatinya gimana? Biasanya yang penanggung jawabnya itu langsung pergi ke kota gitu loh. Jadi dalam melakukan promosinya di kota yang sinyalnya lebih baik seperti itu. Tim Galeri Berita Channel melaporkan.